Pak Gubernur itu kan pernah nantang tuh. Jadi malah milenial Kalteng gitu. Untuk itu kita dalam hal ini menjawab tantangan Gubernur Bapak Sugianto bahwa petani muda itu tumbuh ada di Kalimantan Tengah walaupun memang tidak sebanyak yang di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kaltengonline.com bersama Cafe FM ketemu salah satu petani milenial di Kalteng yang dibilang cukup sukses di Palangkaraya, yaitu dengan Mas Asep Eko DS ya. Ya. Mas, ini panen apa nih Mas? Ini saat ini lagi panen tomat. Kemudian panen terong, baru panen ini. Apa itu? Lombok. Cabai. Wah, gede-gede gitu ya? Ini baru perdana, baru panenan baru. Jadi masih sedikit. Oh, ini masih baru ya, karena baru tuh ya sedikit ya. Masih baru. Semoga saja insya Allah untuk stok Lebaran, stok puasa dan Lebaran itu aman. Wah, ini untuk Natal ini juga aman ini. Untuk Natal kan mendekati, tapi insya Allah aman. Mas, prospeknya nanam apa ya, bertani di Kalteng nih, khususnya di Palangkaraya ini gimana sih Mas? Ini juga menjawab yang tantangan Gubernur kemarin tuh. Pak Gubernur itu kan pernah nantang tuh. Jadi malah milenial Kalteng gitu kan. Jangan hanya bisa rebahan, ayo kita bertani, ngurusi pangan. Kalau punya HP itu jangan buat main game online, tapi informasi pertanian dan lain sebagainya. Nah, betul. Kata beliau, kalau misalkan nggak punya modal, nggak punya tanah, datangin, nanti kita akan siapkan. Nah, untuk itu kita dalam hal ini menjawab tantangan Gubernur Bapak Sugianto bahwa petani muda itu tumbuh ada di Kalimantan Tengah walaupun memang tidak sebanyak yang di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Tetapi pada intinya petani milenial harus menjawab itu tantangan. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang tercinta, yang terhormat, bahwa itu adalah tantangan buat kami. Artinya selama ini petani milenial itu sudah bergerak dan berpartisipasi untuk menjaga kestabilan pangan khususnya di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Artinya Pak Gubernur itu sebenarnya paham bahwa ini prospek untuk pertanian itu cukup besar ya. Sangat. Makanya beliau memberi tantangan itu ya. Sangat besar pertanian. Pertanian ini yang kita alami, kita sudah 4,5 tahun yang memang optimal. 5,5 tahun kita memang benar-benar di dunia pertanian itu sangat asik, sangat luar biasa. Kalau berani saya katakan bahwa bertani di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya itu nggak akan pernah rugi. Artinya sebenarnya adalah apapun yang menjadi produk pertanian di Kalimantan Tengah itu sangat enak pemasarannya, karena memang sangat nggak usah bingung, pasti orang mencari gitu. Karena untuk rata-rata sendiri kita masih mendatangkan sebagian memang dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi itu pasti, karena memang ada beberapa tanaman yang mungkin saat ini belum bisa ditanam optimal ditanam, tapi insya Allah kedepannya dengan rekayasa teknologi dan lain sebagainya di bidang pertanian itu insya Allah bisa. Jadi mungkin gini, untuk Pak Gubernur dengan kerendahan hati kami bahwa ayo kita kapan sih memfasilitasi para petani milenial di Kalimantan Tengah untuk diskusi deh. Kita ngopi bareng, duduk di bawah pohon tomat. Nah, sambil makan singkong goreng ala-ala petani, tetapi kita diskusi masalah pertanian, karena memang tantangan sekaligus peluang di Kalteng sangat besar. Tantangan yang terbesar adalah memang ya harus kita akui kondisi tanah atau media tanam yang memang kurang subur dibandingkan dengan Pulau Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Itu ada part kedua nanti, bagaimana Mas Asep ini memberikan tips bagaimana mengelola tanah lahan di Kalteng ini supaya bisa subur dan bisa ditanami bermacam-macam sayuran tanaman ya. Nah, itu nanti di part 2 kita ngobrol itu. Nah, kemudian ini Mas Asep,
Ini untuk memberi contoh para milenial tadi, sekaligus apa ya namanya, menyadarkan mereka bahwa tidak ada ruginya tadi. Nah mungkin bisa di apa ya, kalkulasi atau apa ya. Misalnya Mas Asep nih nanam tomat nih, berapa jumlahnya, berapa. Nah dari apa namanya, penghasilannya itu seperti apa kalkulasinya misalnya. Oke, jadi mungkin gini ya, apa namanya. Jadi gini ya, pertama adalah harus kita kasih tahu dulu bahwa kebanyakan petani yang ada sekarang itu berpikir bahwa pertanian itu hanya untuk bertahan hidup. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pertanian itu adalah seharusnya sebuah bisnis. Jadi kalau sudah bisnis diberlakukan, maka pertama adalah petani harus berorientasi pada pasar, harus berbicara pasar karena itu bisnis. Dan yang kedua adalah hukum ekonomi harus dipakai. Hukum ekonomi adalah semakin besar modal yang didapat, sebenarnya semakin besar juga untung yang harus didapat. Iya. Nah, itu yang apa namanya yang harus ditanamkan. Kalau misalkan tomat, kita berbicara kayak tomat yang sekarang kita tanam, itu hanya luasan sekitar 1/4 hektar. 1/4 hektar, contoh nih ya. Iya, ini pengelolaannya. Nah, 1/4 hektar itu untuk olah lahan pertama memang agak besar. Pertama adalah kita main di pupuk kandang. Di pupuk kandang di Kalimantan Tengah itu satu sak yang isinya sekitar 35 kilo itu sudah di angka 35.000. Itu untuk pupuk kandang. Kotoran ayam petelur, kita nyetornya dari Banjar. Nah, itu lahan 1/4 hektar itu kurang lebih untuk pengolahan lahannya itu memerlukan biaya sebesar 15 atau 20 juta. 1/4 hektar itu? 1/4 hektar itu sudah termasuk mulsa, kapur pertanian, terus pupuk organik, pupuk anorganik, itu semua ada, termasuk turusnya itu sudah. Nah, kemudian apa namanya, untuk budidaya tomatnya itu berkisar di 15 juta itu sudah dengan tenaga kerja. Sampai panen itu 15 juta kira-kira? 15 juta. Itu sudah dengan tenaga kerja. Nah, berarti untuk tanaman pertama itu 35 juta untuk sampai panen tomat ya. Jadi nanti mungkin kita terangkan tentang. Oh, jadi untuk bisa sudah panen tomat itu perlu 15 juta tadi ya? Ya, perawatan 15, untuk pengelolaan lahan sekitar 15 gitu ya? 15 sampai 20 lah. Ya. Nah, kita anggap aja 35 juta. Nah, peluang panen kalau kita makanya kita harus juga menguasai wawasan bagaimana tata cara budidaya yang benar, apa unsur-unsur nutrisi yang harus kita tanamkan, yang kita lakukan dan yang diperlukan oleh tanaman itu semua harus benar-benar terkoneksi. Nah, jadi hasilnya juga sangat maksimal nanti. Nah, estimasinya Mas, misalnya dari 1/4 supaya semangat nih untuk bertani. Kalau 1/4 hektar diambil harga sekarang ya. Harga sekarang. Harga termurah yang sekarang, yang update hari ini itu sekali. Kalau tomat tempat kami nanti bisa dilihat ya. Nah, tomat tempat kami itu paling tidak itu sampai 30 kali panen. Nah, itu tonase akhirnya itu sekitar insya Allah itu sampai 15 ton. Nah, 15 ton itu kayak apa hitungannya kira-kira? Misalnya 1/4 kayak kemarin misalnya 1/4 hektar itu berapa pohon, satu pohon tuh menghasilkan berapa kilo gitu. Nah, satu pohon paling tidak kalau kita kemarin kita targetkan 5 kilo. 5 kilo. Satu pohon 5 kilo aja ya? Satu pohon 5 kilo itu bukan sekali panen ya. Tapi itu dari keseluruhan dari awal panen sampai akhir itu 5 kilo. Nah, kalau 5 kilo kita ambil saja itu 3.500 pohon yang ada karena 3.500 pohon 1/4 itu. Ya, kalau jarak tanam itu 50 kali 60 itu berkisar 4.000 pohon 1/4 ya, 1/4 hektar. Tetapi ini kita ambil 60 kali 60 itu 3.500-an pohon. Nah, 3.500 pohon kali 5 kilo. Dikali 5 kilo. Itu sudah berapa? Berapa? Nah, 1.750 kilo. Artinya itu 17 ton. 17 ton.
Nah, 17 ton itu dikalikan harga yang update sekarang itu 10.000. Yang sekarang ya. Tapi kalau tomat itu kisaran harga di angka 6.000, 5.000 udah luar biasa. Sekarang berapa? Sekarang 10.000. Wah, iya. Nah, dikalikan. Kalikan 10.000 well. Kalikan 10.000. Berapa tadi berarti? 17 ton. 17 ton lah. 170 juta sekian. 170 juta. 170 juta dikurangi 35 ongkos apa perawatan. Biaya perawatan tadi. Berarti berapa? 130 jutaan masih. Nah, itu peluang. Nah, 130 juta. Tomat ini dari awal nanam sampai panen ini berapa bulan? Kalau tomat dari nanam sampai sampai panen pertama berapa bulan? Itu 70 hari. 70 hari udah mulai panen. Nah, 2 bulan lebih lah, 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari. Nah, Anggap aja 3 bulan sama nggarap lahannya. Nah, panen itu sampai kita estimasikan nggak usah sampai 30 kali deh, 25 kali aja. Kalau 25 kali itu 2 hari sekali, berarti berapa bulan itu? Berarti kan 100 hari, 3 bulanan. 3 bulan. Selama 3 bulan dapat 130 juta. Berarti 1 bulannya. Itu untuk yang harga sekarang ya. Itu sekarang. Ini karena memang telat. Tapi kalau kita ambil separuhnya 5.000 atau 6.000 tomat harga standar. Tapi di Kalimantan Tengah itu harga di bawah 5.000 itu sangat jarang. Apalagi di tengah cuaca ekstrim ini. 17 ton kali 5.000. Kalau kali 10.000 tadi kan 170 juta. Kalau kali 5.000 berarti sekitar 90-an lah. 90-an. 90. Potong 30. Itu jadi masih 60 juta ya. Kalau dibagi 3 bulan lagi berarti sebulannya 20 juta. Itu potensi pertanian ya. Nah, itu kalau itu misalkan potensi, ya, itu potensi. Artinya sebenarnya ya tantangan terbesar sebagai petani itu, apalagi kita mengalami sendiri bahwa banyak pandangan negatif, apalagi kalau sudah ngomong ada orang ngomong itu ngapain sekolah tinggi sampai sampai sarjana. Nah, itu salah ya. Kalau akhirnya bertani itu ya saya jujur aja ketawa gitu. Karena mau petani, mau pedagang, mau anggota DPRD, mau PNS, ASN, itu sebenarnya itu hanya profesi, tetapi penghasilan dan lain sebagainya itu bukan dari tidak tergantung profesi. Jadi sekolah itu bukan untuk bagaimana cara bisa bertani dengan baik kan, tapi bagaimana dia bisa mengubah mindset, mengubah mindset pola pikir, cara pandang terhadap sebuah objek sesuatu. Iya, itu aja sih. Itu kayak apa cara kalau sudah sekolah tuh minimal tahu lah caranya kayak apa supaya tomatnya bisa gede-gede kayak gini. Ya, gitu. Maka oleh sebab itu gini, menjawab lagi tentang Pak Gubernur tadi, bahwa kami di Kalimantan Tengah itu duta petani milenial ada 26 orang yang aktif. Oh, di Kalteng. Di Kalteng. Duta itu petani duta milenial dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mewakili Kalteng itu 26 orang. Itu aktif. Itu memang ada nggak bukan kewajibannya, ada nggak dari pemerintah daerah tuh membina dari 26 atau memang dari kementerian aja yang membinanya itu? Nah, untuk sementara karena yang meng-SK kan menteri langsung dan dikukuhkan oleh Pak Presiden kemarin. Nah, ini kita harapkan juga di paling tidak pemerintah daerah juga memberikan akses untuk mendukung, karena memang sebenarnya petani milenial itu ditanamkan atau didoktrin bahwa melakukan usaha pertanian itu harus maju, mandiri dan modern. Itu ditanamkan di mindset para petani milenial. Nah, kemudian selain petani milenial yang 26 di Kalimantan Tengah ini ada yang namanya JPN, Jaringan Pertanian Nasional. Itu milenial juga. Orangnya itu juga atau lain? Itu lain. Itu kalau di Kalteng, seluruh Kalteng yang tersebar itu ada 986 JPN yang tersebar di Kalimantan Tengah. Artinya kita mengajak dan sekaligus memohon kepada Pak Gubernur untuk kita berdayakan mereka untuk memang menguasai atau pertanian secara modern. Baik itu melalui mekanisasi alat, kemudian kemajuan teknologi, agar memang di Kalimantan Tengah untuk masalah pertanian walaupun tanahnya kurang subur tetapi tidak
bisa dikatakan tertinggal dari daerah lain. Oh, iya. Nah, kita punya misi bersama itu. Oleh karena itu, kita sekali lagi memohon untuk Pak Gubernur untuk paling tidak bisa memfasilitasi itu. Pak Gubernur ditantang Mas Asep ke sini Pak Gubernur melihat sharing. Ya, nanti diolahkan kopi lah Pak Gubernur ya. Oke, sambil makan singkong goreng lah.